Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Dia Allah yang layak untuk kita agungkan dan muliakan. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak untuk kami puji dan sembah. Luruskanlah hati kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku
berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa menikmati sukacita dari Tuhan, karena sukacita dari surga akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Untuk itu mari bersama-sama kita angkat pujian, terima sukacita surga. Mari kita semua bangkit berdiri, kita katakan terima sukacita. Sukacita surga adalah kekuatan bagi kita semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan panas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang memenuhiku. Sekali lagi katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Sukacita surga nyata memenuhiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan percaya bahwa firman Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan untuk jamaah. Kami mau berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu penuhi hati kami, mengalir di dalam hidup kami. Rohmu yang hidup penuh
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Dan pagi ini kita akan mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Kau memberi kami kesempatan untuk memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan juga saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Juga setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga selesainya mohon pimpinan Tuhan, dan kami arahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, pagi ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu memahami tentang ketaatan. Ada beberapa ayat Alkitab yang mendasari mengapa kita perlu memahami tentang ketaatan. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Belajar untuk menyampingkan keinginan kita sehingga kita menjadi sabar, dengan senang hati membolehkan Allah memakai caranya. Ini akan memungkinkan langkah selanjutnya, yaitu kita bisa menyukai orang lain dengan menyenangi mereka, sehingga kita bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan orang-orang yang bersama di lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita semua. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini menjadi hal yang penting mengapa kita harus menerapkan apa yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu ketaatan yang harus kita praktekkan tiap-tiap saat. Demikian bunyinya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak.
aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang membuat kita itu spesial. Allah bukan hanya mempunyai kasih atau memberi kasih. Dia adalah sepenuhnya kasih dalam sifatnya, kepribadian dan keberadaannya. Sebagai keluarga Allah, kita dibedakan dari orang lain dengan kehadirannya di antara kita, dan dengan sifat-sifat yang terpancar melalui kita ke dalam dunia, di mana umumnya orang hanya mengasihi dirinya sendiri dan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Tetapi Tuhan mengajarkan di dalam kebenarannya ini, mengingatkan supaya kita bisa mengaplikasikan kasih yang diajarkan di dalam kebenarannya ini. Kasih atau sama sekali tidak. Sekalipun dikatakan ayat 1 dan ayat 2 di pasal 13 ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Siapa yang harus kita kasihi? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi itu secara vertikal. Tetapi secara horizontal kita juga harus menerapkan kasih kepada tetangga, sesama kita, seperti diri kita sendiri. Suami, istri, saudara-saudara kita di gereja, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua kita, pelayan Tuhan, juga pemerintah, bahkan musuh kita. Kita harus belajar untuk mengasihi. Ada beberapa ayat Alkitab menyarankan itu untuk dipraktekkan di dalam ketaatan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu contohnya di dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua, yaitu kasih kita kepada orang tua. Di dalam juga Roma 9 ayat 3 dikatakan juga bagaimana kita mengasihi pemerintah kita. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Kita harus mengasihi bukan saja orang yang ada di sekitar kita yang mungkin dekat dengan kita, tetapi kita juga harus mengasihi orang-orang mungkin yang tidak mengasihi kita. Seperti di dalam Matius 5 ayat 44. Musuh kita pun kita harus belajar untuk mengasihi. Bagaimana kita dapat mengasihi mereka? Dengan sangat berterima kasih. Kita mempunyai semua bantuan yang kita perlukan. Karena Paulus berkata bahwa Allah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus yang telah diberikannya kepada kita. Kita hanya dapat mengasihi seperti ini dengan kasih-Nya. Karena kasih kita sendiri, bahkan yang paling hebat, tak akan dapat cukup untuk kita menerapkan kasih itu kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama dari segala yang kita ingin lakukan yaitu kita ingin mengasihi Allah kita. Di dalam Markus
12 ayat 30, Yesus berkata bahwa perintah yang paling penting dari segalanya adalah mengasihi Tuhan Allah kita sebagai kasih yang harus bertumbuh di dalam kehidupan kita ini, yaitu dengan segenap hati kita, dengan segenap roh yang terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu harus kita coba terus-menerus tumbuhkan di dalam kehidupan kita ini, supaya secara vertikal kita dapat melakukannya itu tiap-tiap saat. Memang tidak mudah, perlu ada ketekunan, perlu keseriusan, perlu komitmen yang terus-menerus harus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak tumbuh dalam kehidupan ini, maka kita sangat sulit untuk mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan kita ini. Mengasihi Allah secara berarti mengasihi juga tetangga kita. Perintah kedua seperti ini, kasihlah tetanggamu seperti dirimu sendiri, atau kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di dalam Markus 12 ayat 31. Dalam cara yang sama seperti kita memelihara dan menyediakan diri sendiri, kita harus peduli terhadap orang yang ada di lingkungan kita, orang yang tinggal di dekat dengan kita. Kita harus berusaha untuk menerapkan kasih itu. Tidak mudah, apalagi dalam situasi saat-saat ini dengan begitu banyaknya tekanan yang begitu luar biasa. Kesulitan yang sekarang ini sedang banyak orang sedang menghadapinya. Untuk menerapkan hal semacam itu tidak mudah. Tetapi kita harus mencoba untuk merefleksikan dari kebenaran firman Tuhan, baik secara vertikal tadi hubungan kita dengan Tuhan, tetapi secara horizontal, yaitu kita sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Menurut kata yang digunakan Yesus, maksudnya adalah tiap-tiap orang tanpa memandang bangsa atau agama. Siapa saja yang hidup bersosialisasi dengan kehidupan kita semua, supaya kita harus merefleksikan kasih itu di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menginginkan hal ini terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan ini. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi diri kita sendiri. Yesus berkata kita harus, tetapi betapa sukarnya bagi beberapa orang yang merasa bahwa mereka belum pernah dikasih seperti anak-anak. Mungkin mereka sangat dikasih tetapi mereka tidak merasakannya. Jika kita tidak berpikir banyak tentang diri kita sendiri, cobalah lagi melihat diri kita sendiri dari atas, dari pandangan Allah. Betapa besarnya Allah mengasihi kita. Cukup untuk mengirimkan anaknya mati bagi kita, untuk menolong kita yang berdosa ini, supaya kita boleh memiliki kehidupan kekal. Ini adalah wujud yang begitu luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Kita harus mengintrospeksi, melihat diri kita masing-masing, bahwa Dia telah memberkati kita. Dia telah memilih kita. Dia telah mengasihi kita. Dia telah menerima kita, mengadopsi kita untuk menjadi anaknya. Dia telah membayar lunas dosa kita. Dia telah mengampuni kita. Dia telah memberikan kekayaan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Hikmat, pengertian, pengetahuan, dan juga Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita coba merenungkannya di dalam kehidupan ini, bahwa begitu luar biasa Tuhan memperhatikan di dalam kehidupan kita ini.
Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 kalau sudah baca begitu jelas. Kita tak layak tetapi kita sungguh-sungguh mendapat kelayakan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengetahui bahwa Allah mengasihi begitu besar, menolong di dalam kehidupan kita, maka kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih tiap-tiap saat bahwa Tuhan mengasihi di dalam diri kita ini. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi pasangan nikah kita. Suami harus mengasihi istrinya, dan wanita dapat melatih untuk mengasihi suaminya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, di dalam Titus juga pasal 2 ayat 4. Supaya kita bisa saling mengasihi. Tidak mudah untuk mempraktekkan. Pada waktu dulu sedang berpacaran mungkin mudah, tetapi setelah menikah, berjalan beberapa tahun, bahkan sudah punya anak, punya cucu dan lain sebagainya, untuk mempraktekkan kasih itu, mempertahankan sampai betul-betul terwujud apa yang diarahkan dari kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita tidak mudah. Tetapi kita harus mencoba belajar untuk mempraktekkan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menghargai hidup ini, supaya kita di mana saja kita dapat mempraktekkan itu sebagai aplikasi kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah dikhususkan, dipilih oleh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita merefleksikan, bagaimana kita menerapkan apa yang Tuhan ajarkan dari kebenaran firman Tuhan itu, baik secara vertikal persekutuan kita dengan Tuhan, itu harus terus-menerus ditumbuhkan, tetapi juga refleksi kita dengan sesama kita, baik sekali lagi dengan diri kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang ada di lingkungan di mana kita berada. Kita harus mencoba mempraktekkan, sampai juga dengan pasangan nikah kita harus kita praktekkan sampai maut itu akan memisahkan di dalam kehidupan kita semua ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa, mohon agar Tuhan memimpin kita hari ini supaya kita dapat mempraktekkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Pada pagi hari ini kami diajar oleh kebenaran firman-Mu supaya kami dapat merefleksikan kasih yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan ini, baik secara vertikal dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama, agar kehidupan kami menjadi alat yang sungguh baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami tidak tahu keberadaan seluruh jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami tidak tahu, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan menolong mereka semua supaya mereka hidup di dalam kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga hidup kami menjadi alat yang baik di lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami. Mohon kami kepada Tuhan agar seluruh jemaat menjadi orang-orang yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita iringi dengan pujian Dalamnya Kasih.
nasihat perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, camkanlah arti perjamuan kudus ini. Jangan menganggap enteng dan meremehkan arti perjamuan kudus. Dan jangan bertindak sekendak hati terhadap perjamuan Tuhan ini. Sebab sudah jelas bahwa siapapun yang hendak mendekati perjamuan ini, ia harus memahami dan menghayati arti perjamuan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab setiap orang yang berniat hati berkajang dalam dosa, ia tidak layak menerima perjamuan Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang mendekati meja perjamuan kudus menyadari dan mengakui serta dengan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya, lalu menerima sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab siapa saja yang makan roti dan minum darah dari cawan Tuhan dengan cara tidak layak, maka ia bersalah kepada tubuh dan darahnya. Karena orang yang makan dan minum dengan tidak membedakan tubuh Tuhan, maka ia makan dan minum suatu hukuman atas dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 kebenarannya. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan, berdoa untuk menyerahkan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu dan Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Tidak ada satupun yang terlindung dari pandangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui hati kami masing-masing. Tidak ada suatu kebenaran pada kami sehingga kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan, kecuali oleh karena kuasa dan kasih Tuhan saja. Kasihanilah kami dan jauhkanlah segala rintangan sehingga kami layak untuk melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjamuan ini dari awal hingga selesainya, dan kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur yang sudah diantar oleh pelayan Tuhan beberapa waktu yang lalu, dan kita akan bersama-sama untuk melaksanakan perjamuan ini. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan melaksanakan perjamuan ini. Saya ingin membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 56. Dikatakan di sana, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dan pada akhir zaman. Sebab bagiku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita
mengangkat roti yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Mari kita akan menikmati perjamuan pada pagi hari ini. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini akan menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Mari kita angkat anggur yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Minumlah. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau datang ke dalam dunia, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami, manusia yang berdosa ini. Kami sungguh bersyukur bisa mengingat peristiwa itu. Karena pengorbanan-Mu kami boleh mendapatkan kehidupan kekal. Karena pengorbanan-Mu ada jaminan kekekalan yang Kau berikan di dalam kehidupan ini. Dan karena pengorbanan-Mu, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan akhir zaman. Kami bersyukur untuk peristiwa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu yang akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Engkau mengetahui seluruh keberadaan jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami tidak tahu berbagai pergumulan yang sedang mereka hadapi, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah membuat kami mengalami sesuatu yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan itu semua di dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa, menyampaikan beberapa permohonan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai landasan kita di dalam menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Berada dekatmu.
Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Engkau berkenan, dan kiranya Tuhan terus juga mengingatkan di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat mempraktekkan tiap-tiap saat di dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun juga dengan sesama kami. Biarlah melalui tuntunan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus itulah yang akan mengarahkan kami semua. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong agar bangsa ini terus-menerus mendapatkan lawatan Tuhan, khususnya juga situasi yang sampai sekarang ini yang menjadi pergumulan bersama, yaitu bagaimana memutus penyebaran pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong, biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia ini boleh dipulihkan, sehingga ada kegiatan yang normal lagi yang dapat dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini, sehingga ada banyak pemulihan tentang situasi politik, sosial, ekonomi, keamanan dan lain sebagainya. Ada pemulihan, dan kami menyerahkan itu semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai anak Tuhan yang menduduki jabatan di pemerintah ini. Tuhan kiranya memberkati agar diberikan hikmat, kemampuan yang asalnya daripadamu. Jadikan alat yang baik di tangan Tuhan, di lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan, agar namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati. Engkau tolong agar setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga gereja boleh menjadi alat untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk pribadi dan keluarga kami di dalam berbagai pergumulan masing-masing. Kami tidak tahu, baik yang ada di tempat ini maupun sekarang ini yang ada di wilayahnya masing-masing, tetapi kami hanya meyakini saja bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Pertolongannya selalu baru dan ajaib, sehingga mereka akan mengalami kemenangan. Dan kami hanya mengimani, meyakini bahwa Tuhan merancang di dalam kehidupan ini, yaitu rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap saya minta berdiri. Kita akan berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan masing-masing. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, di dalam kami memuji-muji Tuhan, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami bisa melaksanakan perjamuan pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin ibadah ini hingga selesainya. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah Tuhan terus-menerus memimpin kami semua. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku,
Shalom. Kami dari seluruh tim pelayan yang bertugas mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Minggu depan ibadah dilaksanakan seperti biasa pada jam yang sama dan masih dalam bentuk online. Oleh karena itu jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.